perdagangan minimal mencakup 3 macam minimal. Minimal itu artinya nilai Anda juga minimal ya, 3. Tapi kalau Anda lebih bisa menjelaskan berbagai regulasi terkait dengan kebijakan perdagangan, ya mungkin Anda bisa nilai maksimal ya. Nah itu tadi ya 5 kali pertemuan. Ya sekarang artinya kita sudah 4 kali ya. Kita artinya sudah 4 kali sehingga nanti yang kelima itu adalah perhitungan. Kemudian yang keenam adalah perhitungan. Perhitungan terkait dengan analisis perdagangan itu bisa Ibu sampaikan dengan online. Tapi kalau yang perhitungan itu rada susah untuk yang online, sehingga Ibu pending kita akan membahas tentang perhitungan khusus di keseimbangan kita akan lakukan secara offline ya. Paham ya? Jadi sebelum nanti ujian kalau nggak salah di minggu ketiga ya, di tanggal 15. Jadi kita punya PR untuk offline ya. Offline setidaknya 1 kali misalnya ya, kalau memang karena ada 1 minggu yang Ibu berikan free karena Anda harus bisa menyelesaikan tugas-tugas itu karena ada banyak tugas yang harus Anda kerjakan. Ibu berikan 1 kali free ya untuk tugas, untuk mengerjakan semua tugas, terutama tugas analisis perdagangan ya, karena Ibu akan memberikan 1 jenis komoditas yang nanti Anda harus analisis komoditas itu per kelompok ya, sehingga mungkin Anda bisa gunakan waktu kuliah Ibu untuk mengerjakan tugas itu ya, karena harapannya sebelum kita UAS kita sudah selesai, Ibu sudah melakukan penilaian karena harapannya sudah selesai sehingga Ibu bisa melakukan penilaian, karena kalau seperti itu menilainya juga rada-rada ini ya. Jelas ya teman-teman? Ibu akan sekilas terkait dengan ekspor dan impor. Kalau hari ini tidak selesai, Ibu akan selesaikan di pertemuan yang berikutnya ditambah dengan analisis ya. Kalau yang pertemuan berikutnya masih bisa offline ya, tapi kalau yang perhitungan Ibu berharap online. Makanya kalau Anda menghendaki offline pun itu juga bisa, akan lebih baik bisa. Jadi mungkin setelah kita menjalani masa ini UTBK itu kan kita semua di-off-kan di kampus ya. Jadi nanti kita bisa offline. Jadi minggu depan harapannya bisa offline. Menjalani apa? Pertanyaan yang menarik dan bisa dia. Baik, Ibu sedikit masuk ke materi ekspor dan impor ya. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, Ibu nanti akan memberikan kayak PDF paduan untuk tugas gak, Ibu? Ya. boleh. Nanti Ibu share di Drive ya. Semua materi akan Ibu masukkan Drive, Ibu akan share linknya. Ibu belum kan? Belum masih ya? Ibu. Tapi kemarin ada beberapa materi yang sudah Ibu share ya. Sekarang khusus ekspor dan impor. Ini adalah wawasan yang ini ya. Jadi nanti lainnya bisa dibaca intinya ya. Jadi karena nggak akan semua Ibu sampaikan, tapi yang inti di dalam apa yang ada di dalam ekonomi makro itu adalah sebenarnya ekspor dan impor ya. Ekspor dan impor. Nah, ini teman-teman hanya sebatas prosedur. Tapi nanti kalau udah kaitannya dengan kode HS itu nggak kasih ya, artinya itu butuh waktu ya. Tapi setidaknya Ibu akan perkenalkan nanti dikala Anda akan menentukan satu komoditas. Kode HS-nya misalnya, ini tolong analisis kinerja daya saingnya. Ya kan kita itu sekarang berbicara tentang keunggulan komparatif dan kompetitif. Kalau kemarin sudah sangat teoritis ya, maka di situ kita akan belajar prakteknya. Kita akan melihat komoditas tersebut itu punya daya saing enggak? Punya keunggulan komparatif enggak? Punya keunggulan kompetitif enggak? Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti makanya kenapa Ibu free-kan satu pertemuan. Ya, karena kalau enggak free-kan Ibu nanti malah minta presentasi ya. Jadi artinya jadi tugas menambah. Jadi silahkan Anda harus bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan ya. Ya. Izin bertanya, kalau tadi yang daya saing
komoditas itu kan dilihat daya saingnya. Itu Mhm. tuh kayak buat nyari RCA, RSCA gitu, Bu? Iya, iya. Nanti Ibu ajarin Iya. dulu ya, Oh, iya. RCA. Nanti hitungannya Anda harus benar-benar ini, benar-benar ngitungnya pakai Excel ya. Baik, Bu. Jadi, nah nanti Anda ini belajar ibaratnya kita praktek ya. Artinya prakteknya itu sebenarnya kita menghitung ya, menghitung RCA dengan menggunakan Excel, praktek Anda menggunakan laptop, tapi kan nggak mungkin, makanya ini dibikin tugas aja, kayak karena praktikumnya kita sebenarnya bisa dilaksanakan di lab gitu ya, di lab biometrik ya, kalau nggak salah yang ada fasilitas laptopnya ya, fasilitas komputer. Tapi nggak tahu apakah dipakai untuk ujian atau tidak, tapi setidaknya mending Ibu ajarin caranya, nanti silahkan Anda kerjakan. Makanya kenapa Ibu memberikan 1 kali pertemuan untuk Anda fokus di dalam melakukan perhitungan ya. Karena nanti Ibu akan kirimkan Ibu akan kirimkan GFORM-nya untuk mengumpulkan baik secara soft file ataupun secara ini ya, secara ininya hard file-nya ya. Jadi Ibu sekilas ya, jadi Ibu nggak banyak, mungkin ini hanya sisa waktu Ibu tidak sampai ke impor, karena impor ada rumit, tapi setidaknya Ibu berikan gambaran, nanti silakan bisa di browsing ya, karena kita tidak akan sampai ya. Pengertian ekspor, supaya ini salah satu bentuk implementasi dari variabel perekonomian terbuka. Berarti di sini ada variabel ekspor dan impor. Jadi Anda harus paham tentang ekspor dan impor ya. Jadi itu. Ekspor kegiatan mengeluarkan barang ya, dari daerah pabean. Artinya dari daerah pabean ya. Jadi apa? Daerah pabean. Apa daerah pabean? Nah, tadi kalau Ibu kaitkan dengan Batam, kira-kira Batam merupakan daerah pabean enggak? Sebentar ya, Ibu belum absen jadi lupa. Teman-teman tolong sebentar. Ibu akan gunakan untuk absensi ya tadi makanya Ibu tadi ada 50 ini ya. Apa? Kita lanjut? Ada yang bisa?
Ekspor kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa daerah pabean? Supaya nanti tahu kalau tadi ada pertanyaan tentang Batam misalnya. Kira-kira apa? Daerah pabean. Berarti apa? Seluruh wilayah Indonesia di mana diberlakukan aturan tentang pabean. Pabean apa? Baik secara ini ya, laut, darat, dan udara itu kan ada ya. ZEE seperti itu. Masih ingat? ZEE Indonesia apa batasnya? Sehingga nanti di sini juga akan mempengaruhi. Nah, makanya kenapa tadi Ibu sentil satu wilayah yang di mana di situ ternyata bebas. Ya, pabean, daerah bebas pabean intinya. Ya. Jadi kalau Anda beli barang di Batam itu tidak ada pajaknya. Ya, kemudian barang ekspor, barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran karena nah untuk mendapatkan nomor pendaftaran itu syaratnya sangat banyak ya, makanya di sini mungkin Ibu nggak sampai ke sana karena kalau sudah berbicara barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan lain-lain itu berarti sudah ada kontrak dagang ya, jadi lebih ini lagi. Eksportir, orang yang melakukan ya, PEB, berarti pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Jadi ada pemberitahuan ekspor barang. Jadi dia sudah dinyatakan bahwa barang tersebut itu sudah layak untuk diekspor, ya. Baik secara data dokumen ini ya, di atas formulir ataupun data elektronik ya. Kemudian ada nota pelayanan ekspor. Ya. Nota NPE ya, jadi adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer pelayanan dan pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean atau pemuatan ke sarana pengangkut. Jadi kalau barang yang akan diekspor sampai di atas kapal, nah itu biasanya memang harga yang diterapkan di dalam barang tersebut, nah itu biasanya disebut dengan harga FOB. Nah kayak gitu ya. Jadi karena di sini karena tadi ada kaitannya dengan tarif, ya baik tarif ekspor ya ataupun tarif impor. Nah maka di situ harga barang itu biasanya sudah mengakomodir itu semua. Ya. Ini adalah prosedur, sehingga di sini materi yang sebenarnya fokus kita itu adalah sini ya, prosedur ekspor dan ada prosedur impor. Tapi di sini masih prosedur ekspor ya. Jadi, nah, coba teman-teman bisa lihat, karena biasanya ini rada ini ya, tapi setidaknya karena kita belajar ekspor dan impor, maka berarti harus tahu bagaimana secara administrasi ataupun secara teknisnya. Nah, ini adalah tahapan atau prosedur ekspor. Ya, kita akan bagi dua wilayah, ini dalam negeri, ini luar negeri. Nah, Ibu, ya, ini slide-nya nge-freeze kayaknya. oh slide-nya enggak ini. Iya, masih di efek tarif. Berarti yang pertama enggak ini ya. Ini ya. Ini teorinya ya, apa definisinya ya. Pengertian ekspor, mungkin Anda bisa. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur ekspor ya. Nah, kita asumsikan garis yang di sini ini adalah dalam negeri, ini adalah luar negeri. Jadi kalau kita di dalam negeri berarti eksportir itu adalah orang yang mengirimkan barang ya. Kalau importir berarti orang yang
mendatangkan ya, ibaratnya ya, dia yang meminta barang istilahnya importir ya. Nah, ini harus kita lihat dari sudut pandang setiap negara ya. Ini dalam negeri, ini berarti luar negeri ya. Jadi kalau kita di dalam negeri, kita sebagai posisi eksportir. Ya, ini coba Anda lihat tahap yang pertama. Yang sebelum kita melakukan ekspor, ada korespondensi dan pembuatan kontrak. Nah, sebenarnya di tahap yang pertama, kalau kita di mata kuliah perdagangan itu ini satu materi ya, namanya kontrak dagang. Nah, tapi kita kan nggak ada. Ya, jadi untuk itu kita hanya sekilas ya dalam negeri. Jadi korespondensi dan pembuatan kontrak. Setelah terjadi korespondensi antara eksportir dan importir dan mereka akan menyelesaikan secara administrasi dalam bentuk kontrak dagang karena nanti di situ akan tertera banyak hal terkait dengan transaksi antar dua pihak tersebut. Ya. Setelah dilakukan ini, nah berarti kalau sudah dibuat kontrak, artinya sudah disepakati antar kedua belah pihak untuk seorang eksportir itu akan mengirimkan barang kepada importir. Ya. Yang kedua, itu kalau sudah sepakat, sudah oke, udah fix, maka pihak importir karena dia akan menginginkan barang, ya artinya dia harus membayar ya karena dia menginginkan barang. Maka di dalam proses untuk mendukung proses pembayarannya, maka importir itu akan membukakan LC. Ya, LC apa LC? LC adalah salah satu bentuk sistem pembayaran yang dilakukan untuk transaksi ekspor dan impor. Karena dengan sistem ini dipandang lebih aman. Mungkin Anda bisa kebayang ya, kalau kita mau membayar, karena kita sebagai importir, misalnya kita posisinya sebagai importir, kalau ingin membayar barang yang akan dikirimkan, nah otomatis, nah kan kita kadang-kadang was-was. Oh, jangan-jangan mereka bohong ya barangnya misalnya tidak sesuai dan lain-lain. Nah, maka di sini ini ada salah satu sistem dengan menggunakan LC karena akan melibatkan beberapa bank ya. Nah, sehingga apa? Untuk membuktikan bahwa karena di sini artinya di sini kontrak sudah sepakat, maka di sini juga harus menyiapkan untuk pembayarannya. Salah satunya dengan melakukan pembukaan LC ya. Jadi LC ya, ini pembukaan LC atas nama eksportir. Nah, sebenarnya ini ada ya. Nih ya. Ternyata ini nggak ada penjelasannya ya. Jadi nanti silahkan ya di ini ya, di ini sendiri ya. Kemudian nanti boleh ada banyak di internet silahkan. Nah, karena di sini di Ibu nggak ada slide-nya untuk penjelasan. Jadi nanti silahkan di ini sendiri. Pembukaan LC, salah satu ini ya. Jadi nanti importir itu akan meminta kepada opening bank untuk membuka LC atas nama eksportir ya. Karena kan nanti yang mencairkan pembayaran itu kan eksportir ya. Nah, kemudian ini nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, LC yang tadi sudah dibuka oleh importir kepada ini ya opening bank, maka akan dikirimkan kepada bank korespondensinya, receiving bank ya, yang nantinya di sini dia akan meneruskan LC tersebut kepada eksportir. Tapi belum ya. Jadi artinya nantinya pihak ini nanti akan meneruskan ke sini. Nah, sehingga ini belum bisa dicairkan ya sebelum nanti semuanya kan karena pada saat nanti pencairan itu juga ada banyak persyaratan yang harus disertakan ya. Ini masih LC-nya saja. Nah, kemudian karena sudah ada ini ya bentuk pembayaran. Nah, maka di sini akan menyiapkan barang, ya, barang produksinya, ya. Kemudian pihak eksportir, nah nantinya akan melakukan beberapa banyak hal, ya, termasuk pemesanan kapal, ya, pemesanan kapal melalui pelayaran atau penerbangan. Biasanya kebanyakan melalui pelayaran laut, ya. Kemudian di dalam proses ini kan banyak sekali proses administrasi ya. Pendaftaran dan via muat untuk PEB. Untuk mengeluarkan tadi ya,
pemberitahuan ekspor barang ini. Nah, makanya di sini juga ini masih pendaftaran ya untuk pengeluaran ini PEB ya. Nah, sehingga nanti salah satunya juga adalah terkait dengan bea cukai ya. Jadi kalau kita lihat ini itu sangat sederhana, tapi pada hakikatnya kalau kita lihat berbagai dokumen yang harus disertakan itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali. Di sini tidak tertera secara detail beberapa dokumen yang harus disertakan ya. Jadi sebenarnya kalau kita membahas secara detail itu akan ada banyak dokumen yang harus disertakan. Ya, ini salah satunya aja ya, bea cukai kaitannya dengan tarif tadi ya, ada bea dan cukai untuk pelabuhan muat. Nah, ini pemuatan barang kalau sudah memenuhi, ini ada pengapalan barang ya, kemudian ada pengurusan SKA, surat keterangannya ya, instansi penerbitan surat SKA, kemudian sampai ke negosiasi LC-nya. Karena nanti di sini ada kaitannya dengan surat administrasi ini, ada banyak yang namanya deal ini ya, apa dokumen termasuk asuransi ya. Ada beberapa dokumen karena di sini nanti diterakannya di dalam kontrak ya, di dalam penyiapan barang. Nah, ini nanti ini bukan hanya penyiapan barang, tapi ada banyak dokumen yang harus disertakan ya. Nah, termasuk nanti kita lihat ya, termasuk asuransi, dokumen asuransi ya. Nah, kemudian nanti setelah ada banyak dokumen, nah ini karena tidak terlihat dokumen-dokumennya, nanti silahkan bisa dilihat ya negosiasi LC-nya karena, nah kemudian dokumen-dokumen ini untuk ini ya pengiriman dokumen sesuai yang ada di LC ini ya. Jadi karena dokumen-dokumen ini nantinya akan menjadi syarat untuk importer itu mengambil barangnya. Yang jelas ini ya, yang jelas ada beberapa ya. Kalau tidak salah di dalam ekspor kopi ya setiap negara itu beda persyaratannya ya terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di dalamnya ya. Nah, kalau kita lihat nanti di website ya itu ada namanya TradeMap ya, ada beberapa data ekspor impor. Semua data ekspor impor ada di sana dan juga bahkan mungkin ada data terkait dengan dokumen. Contohnya dokumen untuk ekspor kopi ke Amerika. Itu jumlahnya bisa sampai 40-an dokumen ya. Jadi makanya tidak dirinci di sini karena memang nanti itu juga regulasi terkait dengan dokumen itu juga masing-masing negara memiliki ini yang berbeda-beda ya. Nah, sehingga tidak diinikan di sini. Nah, kemudian nanti dokumen-dokumen itu akan dikirimkan ke opening bank yang ada di negara importir. Jadi bertukar ya, mereka tukar untuk dokumen pembayaran. Nah, maka di sini nanti dia mengirimkan dokumen-dokumen untuk pengambilan barang. Intinya seperti itu, untuk pengambilan barang. Tapi setidaknya tahapan ini, nah ini ya, jadi pemesanan kapal ya, termasuk ini nanti untuk ini ya, jadi istilahnya lebih ke maskapai pelayaran. Nah, itu nanti hubungannya ini ke maskapai pelayaran, ya, baik secara penerbangan ataupun dengan menggunakan laut, ya. Kemudian di sini di opening bank akan menyampaikan dokumen kepada importir. Nah, dari dokumen-dokumen itu nanti di sini digunakan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan. Karena nanti ini ya kalau kita lihat dari pengapalan barang ya, pengapalan barang. Nah, ini kan barang sudah dimuat, pemuatan barang dalam kapal. Nah, ini nanti kan ini keluar tadi ya. Jadi istilahnya keluar dokumen juga ya kalau barang sudah dimuat nanti di sini. Nah, ini akan dikirimkan. Ini barang nanti akan sampai di pelabuhan tujuan. Nah, baru dari dokumen yang digunakan nanti akan digunakan untuk proses pengambilan. Ya, ini secara singkat, secara umum. Paling enggak tahapannya seperti ini. Tapi tahapan ini khusus dengan menggunakan LC ya, karena sistem pembayaran yang digunakan di dalam transaksi ekspor dan impor yang paling aman itu adalah dengan menggunakan LC ya. Nah, ini baru bisa dicairkan nanti pada saat memang barang sudah diterima ya.
baru nanti pencairan. Nah, ini alur ekspor juga prinsipnya sama. Ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini nanti Ibu akan berikan beberapa ini materi untuk nanti Anda wawasan ya. Ini prinsipnya sama ya tadi. Cuma di sini sama ya, tidak dijelaskan beberapa dokumen ya. Tapi setidaknya dokumen yang ini nanti bisa di browsing ya, dokumen-dokumen penyerta ya. Ini tahapan utama tadi sales of contract, tadi LC, kargo. Nah, ini sebenarnya ini tahapan ini ada di dalam prosedur yang tadi ya. Ini contoh-contoh yang sales contract ya. Tapi ini ya kita nggak sampai ke sini ya. Jadi ini nggak apa-apa, nggak dipelajari ya. Ini nggak apa-apa. Nah, yang Ibu jelaskan lebih fokus tadi ke tahapan saja ya. Tapi, nah ini LC opening process tadi, ini sebenarnya lebih detail terkait dengan tadi proses tadi ya di dalam prosedur ekspor. Ya. Ini ada beberapa. Jadi untuk teman-teman materinya itu tidak sampai di sini. Jadi Ibu nggak memberikan materi yang ini, tapi Ibu akan memberikan terkait dengan materi yang lebih umum, yang hanya isinya tentang prosedur ekspor saja, ya. Paham ya? Jadi yang Ibu berikan hanya ini, tapi kalau yang tadi yang pembahasan lebih detail enggak. Jadi hanya ini saja, ya. Nanti Ibu akan berikan materi yang untuk ini, nanti mungkin ada sedikit dokumen-dokumen penting, ya misalnya kalau ini sudah pengapalan, nah ini nanti akan keluar surat yang namanya Bill of Lading, itu sebagai salah satu bukti bahwa barang itu sudah naik di atas kapal, sehingga nanti ini akan digunakan salah satu dokumen yang ada di sini ya. Artinya dokumen di dalam setiap tahapan. Tapi kalau dokumen di barang itu adalah COO, misalnya Certificate of Origin ya. Bagaimana kualitas barang yang menjelaskan macam-macam barang. Nah, itu biasanya yang masuk dari awal ya. Artinya pada saat menyiapkan barang setidaknya itu sudah ada dokumen-dokumen itu. Yang mana setiap negara itu berbeda-beda. Tapi kalau yang dokumen yang berasal dari tahapan itu nanti akan Ibu masukkan ya. Misalnya pada saat sudah pemuatan barang, berarti nanti dokumen yang diterimakan itu adalah BL, Bill of Lading. Nah, itu adalah salah satu dokumen yang disertakan untuk ini. Tapi kalau dokumen yang ada di barang, yang artinya, nah ini ya, dokumen yang ada di barang, nah itu ini, misalnya ada dokumen apa saja, Certificate of Quality, Test Certificate, Chemical Analysis, nah packing untuk packing list. Nah ini semuanya dokumen yang harus dibawa di barang tersebut, ya. Jadi ini dokumen-dokumen. Tapi kalau nanti dokumen yang disertakan di dalam setiap tahapan, nah itu nanti Ibu akan masukkan ya. Semoga ada di materi. Nanti Ibu akan berikan, nanti tinggal silahkan membaca ya. Tinggal dibaca. Ini cara-caranya saja. Nah, ini perizinan kita tidak sampai ke sini ya. Hanya di tahapan saja. Tapi perlu diingat, nah ini dokumen yang terkait dengan produk ya, ini ya. Termasuk instruction manual ya, makanya kalau di Indonesia berarti barang yang nantinya akan diimpor oleh Indonesia itu harus disertakan petunjuk manual berbahasa Indonesia. Nah itu salah satu yang diinikan juga, salah satu yang menjadi persyaratan yang ada di Indonesia misalnya, itu contoh. Kalau yang ini, nah produsen nanti tinggal bahasanya apa. Nah itu biasanya kan ada ya, banyak kita mungkin pernah ya membeli barang yang tidak ada terjemahannya, manual instruksinya itu nggak ada terjemahannya. Nah itu kan ada juga yang seperti itu. Tapi kalau di Indonesia berlaku wajib itu untuk menyertakan ya. Nah itu menjadi salah satu. Makanya dokumen yang nanti melekat pada barang, nah juga ada dokumen yang nantinya yang harus diterapkan di dalam setiap tahapan ya. Tadi contohnya pada tahap pengapalan barang ada dokumen yang harus dikeluarkan oleh pihak maskapai pelayaran karena itu menggambarkan bahwa
menunjukkan bahwa barang itu sudah berada di atas kapal. Makanya kenapa? Itu dalam bentuk bill of lading. Nanti akan menjadi salah satu dokumen yang harus dikirimkan kepada importer ya. Jadi begitu ya teman-teman untuk prosedur ekspor. Kemudian untuk prosedur impor nanti kita akan bahas dengan materi yang lainnya sehingga nanti kita cukup untuk satu kali pertemuan ya. Sisanya Ibu akan gunakan untuk membahas yang soal itu kalau kita udah offline ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini ada pertanyaan, terutama yang tugas-tugas dan lain-lain. Jadi tolong ya, jadi untuk satu SKS, nah ini 1 jam ke depan silahkan Anda gunakan untuk mengerjakan tugas. Nanti sambil dicicil ya, karena akan ada banyak tugas yang lain-lainnya juga. Ibu Kalau izin bertanya. ya, gimana? Ini kan ada tugas tentang kebijakan yang di pandemi. Terus yang tugas kemarin juga kan Bukan ada hanya yang pandemi ya, lanjutan. tapi artinya nggak ke arah pandemi saja, tapi kebijakan Indonesia yang terkait dengan perdagangan internasional. Nah, itu. Bukan tapi menyorotinya tidak pandemi ya, tidak di oh, pandemi ya, tidak pandemi atau pasca, beda dengan tugas-tugas yang kemarin ya. Tapi ini yang pernah diinikan oleh Indonesia aja. iya Bu, tapi bisa digabungkan sama yang pertumbuhan ekonomi nggak Bu? Disatuin tugas atau harus dipisah-pisah tiap tugasnya? Dipisah karena Ibu ngitungnya tidak dari situ. Karena misalnya tugas ini Anda kosong, berarti Anda nggak punya nilai yang di sini. Baik Ibu, tapi izin konfirmasi lagi Ibu, akan dikasih paduan tugasnya kayak tugas pertama harus gini 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 Kemarin atau kan udah enggak? dijelasin kan waktu Ibu di perkuliahan, ada pertanyaan. Nah, justru kalau kita Ibu jelasin dengan lisan, dengan langsung, itu kan lebih mudah Anda pahami. Ibu bisa memberikan contoh. Tapi karena tidak ada pertanyaan, sudah Ibu anggap ini. Tapi kalau secara panduan, tadi ya, yang Ibu sampaikan aja. Jadi misalnya, bagaimana implementasi terkait dengan kebijakan perdagangan yang pernah dilakukan Indonesia. Dalam tanda kurung harus terkait dengan beberapa variabel ekonomi makro ya hubungannya dengan inflasi. Nah, kalau Anda lihat di ini ya, kalau di materi Ibu pada saat Ibu menerangkan ekonomi makro yang terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter itu ada hubungannya dengan kebijakan yang ada di perdagangan. Nah, makanya Anda bisa nggak? Kalau nggak bisa ya nggak usah. Kalau bisa ya Anda masukkan variabel-variabel yang ada di dalam ekonomi makro. Karena anak basic dari ilmu perdagangan sebenarnya ada di ekonomi makro. Tadi, nanti dilihat di slide yang pernah Ibu berikan kemarin ya, kalau ada materi perdagangan yang pertama. Nah, itu ada yang materi tentang ini. Kemarin ada grafik-grafik ekonomi makro. Nah, itu sebenarnya hubungannya ada di situ ya. Jelas ya? Nanti silahkan teman-teman untuk kedua, Ibu akan absen untuk yang kelas Kamis. Atau sebentar, Ibu akan ini dulu, foto aja. Silahkan teman-teman untuk open. Setidaknya namanya jelas ya. Orang nggak boleh nggak apa-apa kelihatan. Yang penting namanya jelas. Karena Ibu menelusuri dari nama.